Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ilma Story HD. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Dan yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Biar kita tahu, Ilma Story HD ditonton dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Langit sore itu mendung. Awan kelabu menggantung rendah seolah ingin menangis bersama bumi. Pasar tradisional di pinggiran kota perlahan sepi. Para pedagang mulai membereskan dagangannya. Sebagian menarik terpal untuk melindungi sisa barang dari gerimis yang mulai turun. Di antara keramaian yang menyusut itu, tampak seorang bocah berumur sekitar 12 tahun berlari kecil menembus hujan. Bajunya lusuh, celananya robek di lutut, dan sandal jepitnya hanya tinggal sebelah. Tapi wajahnya tetap cerah, dengan senyum mengembang seolah hujan bukanlah musibah, melainkan teman main yang menyenangkan. Namanya Raffi. Ia adalah anak yatim piatu yang sudah sejak usia 5 tahun hidup sendirian, berpindah-pindah dari satu sudut kota ke sudut lainnya, hingga akhirnya menetap di sebuah gubuk kecil dekat pasar. Meski hidupnya berat, Raffi dikenal ramah oleh para pedagang dan tukang becak. Ia sering membantu orang tua mengangkat barang, membersihkan lapak, atau sekadar membelikan teh manis ke warung. Upahnya tidak seberapa, kadang hanya diberi roti sisa atau receh 200 rupiah. Tapi Raffi tidak pernah meminta lebih. Baginya, diberi kepercayaan saja sudah merupakan hadiah besar. Sore itu, hujan semakin deras. Para tukang becak menepi dan mulai berteduh. Warung-warung tutup satu persatu, menyisakan genangan di mana-mana. Raffi sedang mencari barang-barang bekas di sekitar tong sampah belakang pasar, berharap menemukan botol plastik atau kaleng yang bisa dijual esok pagi. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia melihat sesuatu yang tidak biasa di sisi parit yang meluap. Seseorang tergeletak di sana. Seorang pria tua, tubuhnya setengah terendam lumpur, bajunya robek dan penuh noda darah kering. Wajahnya sembab, penuh luka, dan matanya tertutup rapat. Raffi sempat mundur, merasa takut. Tapi naluri hatinya lebih kuat dari rasa cemas. "Halo, Om. Om, bangun," gumam Raffi sambil mendekat perlahan. Pria itu tidak merespons. Nafasnya lemah. Tangan kanannya gemetar sedikit, seolah memohon pertolongan meski tanpa suara. Tanpa berpikir panjang, Raffi segera menarik tubuh pria itu dari dalam parit dengan sisa tenaga yang ia punya. Berat, basah, dingin. Tapi ia terus menyeret tubuh itu hingga ke pinggir jalan. Tak ada satupun orang lewat. Semua berlindung dari hujan, sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Dengan tubuh mungilnya yang menggigil, Raffi akhirnya memanggul pria itu di punggungnya. Berjalan perlahan menuju gubuk reotnya yang berjarak hampir 100 meter. Tidak ada yang membantunya. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada yang peduli. Tapi Raffi tidak pernah berharap pujian. Yang ia tahu, seseorang sedang sekarat, dan ia tidak bisa membiarkan itu terjadi begitu saja. Sesampainya di gubuk, Raffi meletakkan tubuh pria itu di atas tikar tua yang menjadi alas tidurnya sehari-hari. Ia cepat-cepat mengambil ember kecil, mengisi air dari selokan bersih, lalu mencuci luka-luka di wajah dan tangan pria itu dengan potongan kain bekas. Ia juga memeras kaos dalamnya sendiri yang masih kering dan menutup dada pria itu agar tetap hangat. Hujan di luar masih belum berhenti. Tapi di dalam gubuk kecil itu, ada kehangatan yang lahir dari kepedulian seorang anak jalanan terhadap orang asing yang bahkan tak ia kenal namanya. Semalaman, Raffi tidak tidur. Ia terus berjaga,
memastikan pria itu masih bernapas. Sesekali ia mengusir nyamuk, sesekali ia berdoa dalam hati. Doa polos dari bocah yang tak hafal doa panjang-panjang. Ya Tuhan, tolong selamatkan Om ini, dia sepertinya baik. Keesokan harinya, saat matahari baru menembus celah atap bolong, pria itu mulai bergerak. Kelopak matanya terbuka perlahan. Wajahnya pucat. Bibirnya kering. Di mana aku? Gumamnya dengan suara serak. Raffi yang sedang mencuci gelas plastik langsung menoleh dan tersenyum. Om sadar? Alhamdulillah. Om di rumah Raffi. Maksudnya, di gubuk Raffi. Om kecemplung parit kemarin waktu hujan. Raffi angkat Om ke sini. Pria itu mengerjap, menatap langit-langit gubuk yang hampir roboh, lalu menatap Raffi dengan sorot mata bingung. Kau siapa? Nama saya Raffi, Om. Raffi tinggal di sini sendirian. Nggak punya ayah, ibu, kakak, adik. Raffi cuma punya karung ini, katanya sambil menunjuk karung yang biasa ia bawa kemana-mana. Pria itu terdiam. Wajahnya seperti berusaha mengingat sesuatu, tapi matanya kembali memejam. Ia kelelahan. Om jangan banyak gerak dulu ya. Om luka parah. Tapi Raffi udah kasih betadine kok, hehe. Walaupun gak tahu betadine itu expired apa enggak. Pria itu mengangguk pelan. Tapi dalam hati, ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya anak ini? Dan, siapa dirinya sendiri? Beberapa jam kemudian, pria itu mulai sadar lebih banyak. Ia mengenalkan dirinya dengan suara lirih. Namaku, Agra. Om Agra, sahut Raffi. Nama bagus. Tapi Om Agra kerja apa? Kok bajunya kayak tentara, tapi nggak pakai tanda-tanda? Agra menghela napas. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ingatannya masih kabur. Tapi yang ia tahu pasti, ia pernah memakai seragam. Seragam itu punya makna. Namun yang tertinggal kini hanyalah tubuh penuh luka dan luka batin yang lebih dalam dari sekadar sobekan di kulit. Beberapa hari berlalu. Raffi terus merawat Agra dengan sabar. Ia bahkan menyisihkan uang hasil ngamen untuk membeli bubur hangat buat Agra. Meskipun perutnya sendiri sering kosong, Raffi selalu memastikan tamunya makan duluan. Di luar sana, kota berjalan seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa di sebuah gubuk di sudut pasar, seorang jenderal besar sedang dirawat oleh anak jalanan kecil yang tak pernah tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah drastis. Dan di balik semua itu, Tuhan sedang menyiapkan kejutan yang bahkan tak bisa dibayangkan oleh keduanya. Pertemuan itu bukan kebetulan. Ada darah, sejarah, dan takdir yang telah lama terlupakan, namun akan segera terungkap. Namun untuk saat ini, yang ada hanyalah Raffi kecil yang duduk di dekat pintu gubuk, menatap hujan sore yang kembali turun, sambil tersenyum kecil, merasa hari itu adalah hari baik. Seperti biasa, ia tak minta apa-apa. Cukup bisa menolong, itu sudah membuat hatinya hangat. Pagi itu, langit lebih cerah dari biasanya. Mentari menyusup malu-malu lewat celah atap gubuk Raffi, memantulkan cahaya ke wajah Jenderal Agra yang masih terbaring lemah di atas tikar. Suara ayam pasar, dentang gerobak, dan teriakan khas pedagang mulai menghidupkan suasana di luar sana. Namun di dalam gubuk, ketenangan masih menguasai. Raffi duduk bersila di dekat kepala pria itu, tangannya sibuk mengupas ubi rebus. Sisa dari pemberian seorang penjual sayur semalam. Sejak beberapa hari terakhir, Agra belum menunjukkan banyak perkembangan. Meskipun demamnya sudah turun dan lukanya mulai mengering, tubuhnya masih lemas, dan yang paling aneh, ia tak bisa mengingat banyak hal. Saat Raffi menyodorkan piring plastik berisi ubi ke pria itu, matanya bertemu dengan sorot mata kosong yang penuh tanda tanya. Om udah bisa makan sendiri? Tanya Raffi pelan. Agra mengangguk lemah. Ia mencoba duduk,
dan dengan sedikit bantuan Raffi, akhirnya bisa bersandar pada dinding bambu gubuk. Ini, di mana kita sebenarnya, gumam Agra. Suaranya berat, parau, dan terdengar asing bagi dirinya sendiri. Di dekat Pasar Gading, Om, jawab Raffi santai. Tempat ini namanya Gang Suka Ikhlas. Tapi nggak ada yang suka ikhlas beneran sih. Hehe. Agra tidak tertawa. Ia hanya menatap lurus ke dinding, lalu memejamkan mata sejenak. Apa kau tahu, siapa aku? Tanyanya perlahan. Raffi menggeleng sambil menggigit ujung kukunya. Nggak tahu, Om. Tapi waktu nemuin Om di parit, Om pakai baju kayak tentara. Cuma nggak ada pangkat atau lambangnya. Raffi kira Om mungkin korban begal. Agra terdiam. Kata, tentara, membuat hatinya bergetar. Ada sesuatu yang terasa akrab, namun masih samar. Rasanya, aku memang pernah jadi tentara, ucapnya perlahan. Tapi kenapa aku bisa ada di parit? Siapa yang melakukan ini padaku? Om beneran nggak ingat? Tanya Raffi sambil mendekat. Nggak ingat rumah, keluarga, atau siapa namanya lengkap? Agra menggeleng. Nama depanku, Agra. Itu saja yang kuingat. Raffi mengangguk-ngangguk kecil. Kalau gitu mulai sekarang, Raffi panggil Om Agra aja ya. Agra mengangguk pelan, lalu memandang keluar. Di kejauhan, anak-anak kecil berlarian di genangan air. Beberapa tukang becak sedang tertawa mengelilingi sepiring nasi bungkus. Dunia di luar tampak biasa. Tapi di dalam dirinya, gejolak mulai tumbuh. Ia merasa ada sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Sesuatu yang merenggut segala yang ia miliki. Beberapa hari berikutnya, kondisi Jenderal Agra membaik secara fisik. Ia mulai berjalan perlahan di depan gubuk, menghirup udara pagi dan duduk di bangku kayu reot sambil menyapa tukang sayur. Tapi ingatannya masih buram. Raffi menjadi satu-satunya orang yang ia percaya. Anak kecil yang selalu hadir setiap ia membuka mata. Dengan senyum tulus dan suara riang meski perut mereka kadang kosong. Suatu malam, setelah hujan reda, Agra duduk memandangi langit. Raffi, panggil ia lirih. Ya, Om. Aku punya firasat bahwa aku pernah jadi orang penting. Bukan orang biasa. Raffi mengangguk cepat. Raffi juga ngerasa begitu, Om. Soalnya Om kayak punya aura. Beda. Cara Om bicara, tenang tapi tegas. Raffi jadi ingat waktu pernah lihat upacara di TV. Jenderal-jenderal gitu. Agra menghela napas. Tapi kenapa aku bisa seperti ini? Terlantar. Hampir mati. Apa mungkin aku dikhianati? Raffi tak menjawab. Ia hanya menatap wajah Agra dalam diam. Om, waktu pertama kali sadar, Om sempat sebut nama Baskoro. Itu siapa? Agra mengerutkan dahi. Aku bilang begitu? Raffi mengangguk. Iya. Waktu masih demam tinggi. Om teriak-teriak, Baskoro, kamu hianati saya. Jangan tembak. Gitu. Tubuh Agra menegang. Nama itu seperti palu yang menghantam memori gelap di balik kabut ingatannya. Baskoro, gumamnya. Dia bukan tentara biasa. Aku percaya padanya. Tapi, dia mengkhianatiku. Aku ingat, malam itu, kami latihan taktis di pegunungan. Aku komandan mereka. Aku menyuruh mereka mengamankan perimeter. Agra menunduk, napasnya memburu. Tangannya bergetar. Raffi sigap memegang bahunya. Lalu, Om, bisik Raffi. Mereka membawaku ke sisi tebing. Katanya, ada sinyal radio asing. Tapi itu jebakan. Mereka dorong aku. Aku jatuh. Kepalaku membentur batu. Lalu, gelap. Berarti Om Agra memang tentara. Dan dikhianati anak buah sendiri? Agra menatap Raffi, matanya merah tapi bukan karena marah, melainkan kecewa dan patah. Ya, dan yang paling menyakitkan,
adalah karena mereka orang-orang kepercayaanku. Raffi mengepalkan tangan. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya. Dikhianati, ditinggalkan, dibuang. Namun yang ia tahu pasti, ia ingin membantu pria ini. Bukan karena dia seorang jenderal, tapi karena ia pernah tertidur di pelukan maut dan masih hidup. Esok harinya, Raffi pergi lebih pagi ke pasar. Ia berkeliling dari satu lapak ke lapak lain, berusaha mencari informasi. Apakah ada berita orang hilang? Apakah ada yang mencari seseorang bernama Agra? Tapi tak ada jawaban pasti. Dunia seolah tidak peduli bahwa seorang jenderal sedang bernafas di gang sempit bersama bocah kecil yang bahkan tak punya KTP. Namun satu hal mulai terasa jelas bagi Raffi. Pria ini bukan sembarang orang. Luka-lukanya, caranya berbicara, bahkan mimpi-mimpinya saat tidur. Semua menunjuk pada satu hal, ia korban pengkhianatan militer. Dan lebih dari itu, ada sesuatu yang membuat Raffi merasa terhubung secara batin. Sesuatu yang belum ia pahami, tapi sangat kuat. Ketika Raffi pulang ke gubuk sore itu, ia membawa 2 bungkus nasi dan kabar buruk. Om, Raffi dengar dari tukang ojek. Katanya, ada berita tentang jenderal yang tewas dalam kecelakaan latihan. Mayatnya belum ketemu, tapi sudah diumumkan wafat. Agra menoleh cepat. Siapa namanya? Belum tahu. Tapi katanya, jabatannya tinggi banget. Punya pasukan elit sendiri. Dan katanya, laporan datang dari Letkol Baskoro. Agra terdiam. Dadanya naik turun. Semua mulai jelas. Itu aku. Raffi menelan ludah. Berarti, mereka udah umumkan Om tewas? Padahal Om masih hidup. Agra mengangguk perlahan. Ya, mereka ingin aku hilang. Dan agar tak ada yang mencari. Sekarang, mereka bisa ambil alih semua kekuasaanku. Raffi menatap langit yang mulai gelap. Kalau begitu, kita harus cari cara. Kita harus buktiin kalau Om masih hidup. Kita harus balikin nama baik Om. Agra memandangi wajah kecil di hadapannya. Anak ini bukan hanya penyelamatnya. Anak ini adalah cahaya kecil yang menuntun langkahnya di tengah gelap. Terima kasih, Raffi. Kamu lebih dari sekadar penolong. Kamu, seperti keluarga. Raffi tersenyum kecil, tapi dalam hatinya ada gemuruh yang tak bisa dijelaskan. Ia tak tahu kenapa, tapi saat Om Agra bilang, keluarga, dadanya terasa hangat. Seolah kalimat itu adalah kunci dari pintu yang lama terkunci dalam hatinya. Dan tanpa mereka sadari, pintu itu memang akan terbuka. Tak lama lagi. Pagi itu langit bersih, cerah tanpa awan. Angin semilir membawa aroma pasar yang mulai ramai. Suara roda gerobak, teriakan pedagang, dan obrolan tukang ojek membentuk simfoni khas pagi di pinggiran kota. Di tengah hiruk-pikuk itu, di sebuah gang sempit bernama Gang Suka Ikhlas, suasana berbeda terasa di sebuah gubuk kecil yang hampir tak layak disebut rumah. Di dalam gubuk itulah, duduk seorang pria tua yang masih dalam masa pemulihan. Wajahnya mulai tampak lebih segar, meskipun luka-luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh. Ia duduk di atas tikar tipis, punggungnya bersandar pada dinding kayu lapuk. Di hadapannya, seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun tengah menyapu lantai tanah dengan sapu lidi buatan sendiri. Raffi. Gumam pria itu lirih. Anak itu berhenti sejenak, menoleh sambil tersenyum. Om Agra udah enakan? Agra mengangguk pelan. Matanya menatap Raffi sejenak, dalam, seolah mencoba menembus waktu yang telah lama berlalu. Ada sesuatu di wajah bocah itu. Sesuatu yang membuat hatinya bergetar tanpa alasan yang jelas. Senyumnya, sorot matanya, bahkan cara berbicara Raffi, semua terasa familiar. Kamu mirip seseorang yang kukenal, ucap Agra tiba-tiba. Raffi tertawa kecil. Masa sih? Mirip siapa, Om? Agra mengerutkan dahi. Ia sendiri tak yakin. Bayangan itu samar. Wajah kecil seorang anak laki-laki. Rambutnya ikal.
Sering tertawa dan bersembunyi di balik punggungnya saat ketakutan. Tapi kenangan itu seperti kabut. Setiap kali ingin digenggam, ia menghilang. Aku tak yakin, jawabnya perlahan. Tapi kau mengingatkanku pada seseorang. Seseorang yang sudah lama sekali hilang. Raffi tersenyum, lalu duduk bersila di samping pria itu. Om, boleh Raffi tanya sesuatu? Tentu, jawab Agra. Om pernah punya adik? Agra terdiam. Pertanyaan itu menghantamnya lebih kuat dari yang ia duga. Untuk beberapa saat, ia hanya menatap lantai tanah, kemudian perlahan menjawab dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Pernah, satu-satunya adik laki-laki. Usianya 7 tahun lebih muda dariku. Dia hilang waktu kebakaran besar di rumah kami. Aku pikir dia tewas. Kami tidak pernah menemukannya. Raffi membeku. Jantungnya berdegup lebih cepat. Di mimpinya selama ini, ia selalu melihat bayangan seorang kakak laki-laki yang menggandengnya, lalu berlari meninggalkan rumah yang terbakar. Ia tidak pernah mengerti mimpi itu. Tapi kini, mendengar kisah Agra, ia merasa seperti sedang membaca kembali bab yang telah lama hilang dari hidupnya sendiri. Waktu kecil, Raffi juga sering mimpi rumah terbakar, ucap Raffi perlahan. Ada suara orang teriak. Ada tangisan. Ada seseorang yang lari sambil gandeng tangan Raffi. Tapi Raffi nggak pernah lihat wajahnya. Cuma tahu, dia kakak Raffi. Agra menatap bocah itu, tak berkedip. Tangan kirinya perlahan menyentuh pundak Raffi. Namamu, nama lengkapmu siapa, Raffi? Raffi terdiam. Ia menggeleng. Raffi nggak tahu. Waktu kecil, orang-orang pasar cuma panggil Raffi. Itu nama yang Raffi ingat waktu pertama kali ditanya sama petugas panti asuhan dulu. Raffi kabur dari sana, dari kecil Raffi hidup di jalan. Agra semakin kaget. Semua mulai terasa seperti teka-teki yang perlahan menyusun diri. Raffi, anak jalanan tanpa nama lengkap, dengan mimpi tentang kebakaran, dan wajah yang entah mengapa terasa sangat dekat dengan hatinya. Kalau aku boleh lihat lenganmu, ucap Agra sambil menelan ludah. Raffi mengangkat alis. Kenapa, Om? Adikku dulu punya tanda lahir. Di bagian dalam lengan kirinya. Seperti bintik coklat kecil, agak lonjong. Kami selalu bercanda tentang itu. Katanya, itu tanda keberuntungan. Tanpa bicara, Raffi membuka lengan kirinya perlahan. Dan di sana, di antara kulit yang sudah terbiasa dengan debu dan matahari, terlihat bintik coklat kecil, lonjong, nyaris tak mencolok. Mata Agra membelalak. Tangannya bergetar. Ia meraih lengan itu dengan perlahan, penuh rasa tak percaya. Ini tidak mungkin. Raffi menatapnya. Kenapa, Om? Agra menelan ludah. Karena, hanya satu orang yang punya tanda seperti ini. Adikku, namanya dulu, Raffindra. Raffi terpaku. Kata itu, seolah membangunkan semua kenangan yang terkubur. Raffindra. Nama yang pernah ia dengar, entah dari mana. Aku, Raffi. Raffindra, gumamnya. Agra menunduk. Air matanya mengalir. Aku Agra Rahmadinata, dan kamu Raffindra Rahmadinata. Adikku yang hilang. Keheningan membungkus gubuk reot itu. Dunia di luar terus berjalan. Tapi di dalam gubuk kecil itu, dua jiwa yang telah terpisah oleh waktu dan takdir akhirnya saling menatap dalam keheningan yang mendalam. Belum ada pelukan. Belum ada teriakan bahagia. Hanya mata yang saling menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Tapi, Om, Raffi, nggak ingat semuanya, ucap Raffi perlahan. Tapi Raffi merasa hangat tiap Om ada. Agra mengangguk. Itu cukup, Raffindra. Itu cukup. Hari-hari selanjutnya menjadi penuh pertanyaan dan pencarian jawaban. Agra, yang ingatannya mulai pulih, makin yakin akan identitasnya. Ia mulai mengingat lebih jelas bagaimana anak buah kepercayaannya,
Letkol Baskoro, mengkhianatinya. Mereka menyebarkan kabar bahwa ia tewas dalam kecelakaan saat latihan taktis, lalu menyingkirkan bukti dan mengambil alih kekuasaan serta anggaran satuan khusus yang ia pimpin. Namun di saat semua kekuasaan itu direbut oleh orang-orang yang haus jabatan, ia justru menemukan harta yang paling ia cari, adiknya sendiri. Di tengah malam, saat lampu pasar sudah padam dan suara jangkrik mendominasi, Raffi dan Agra duduk berdampingan di depan gubuk. Om. Ya, Raffindra. Kalau nanti Om udah kuat, Om mau kemana? Agra menatap bintang-bintang. Aku akan kembali. Tapi bukan untuk membalas dendam. Aku akan mencari keadilan. Dan setelah itu, aku ingin hidup damai. Denganmu. Raffi tersenyum kecil. Raffi juga mau hidup damai. Tapi Raffi juga pengen bantu Om. Raffi nggak pintar. Tapi Raffi bisa ngintai, bisa dengar-dengar kabar pasar. Di sini banyak tentara korup yang sering datang. Mungkin, dari mereka kita bisa tahu lebih banyak. Agra menoleh dan mengangguk. Dalam hati, ia tahu, darah dagingnya ini, meski tumbuh di jalanan, punya keberanian yang tak semua tentara miliki. Dan malam itu, di antara dingin yang menyelimuti gubuk kecil, dua saudara yang dulu dipisahkan api dan waktu kini menyusun langkah mereka untuk menghadapi badai yang lebih besar. Takdir, ternyata, belum selesai dengan kisah mereka. Hari demi hari berlalu. Luka-luka fisik Agra mulai mengering, tapi luka di hati dan pikirannya justru mulai menganga. Setiap malam, ia duduk termenung di depan gubuk kecil sambil menatap langit, mengenang hari-hari saat ia masih dipercaya sebagai pemimpin satuan pasukan elit, tegas, bersahaja, dan sangat dicintai oleh anak buahnya. Namun, seperti tikus dalam lumbung padi, justru orang-orang terdekatnya yang mengkhianati. Letkol Baskoro, wakilnya, tangan kanannya sendiri. Pria yang dulu dipanggilnya, saudara seperjuangan, kini menjadi duri paling menyakitkan. Pagi itu, Raffi kembali dari pasar membawa bungkusan nasi bungkus dan air minum bekas sumbangan dari pedagang soto. Dengan nafas mos-mosan, ia menyodorkannya kepada Agra yang sedang duduk melipat kakinya. Om, tadi Raffi dengar hal aneh dari warung Burini. Agra menoleh. Apa itu? Raffi membuka nasi bungkus dengan perlahan sambil berbicara. Ada dua orang tentara datang tadi malam. Mereka nggak pakai seragam. Tapi semua orang pasar tahu mereka tentara. Satu dari mereka nyebut nama Om, katanya, target utama sudah menghilang, dan kalau ketemu harus dihabisi diam-diam. Wajah Agra langsung menegang. Ia menatap Raffi dengan tajam. Raffi yakin mereka sebut namaku? Yakin, Om. Satu orang sempat bilang, kalau Agra muncul ke publik, semua topeng kita jatuh. Agra memejamkan mata. Dadanya sesak. Ini bukan sekadar pengkhianatan biasa. Baskoro dan orang-orangnya sudah mengubah TNI menjadi alat kekuasaan pribadi. Dan yang lebih mengerikan, mereka siap membunuh untuk mempertahankan kebusukan itu. Ia mengepalkan tangannya. Aku harus kembali. Tapi kali ini, aku tak bisa hanya pakai pangkat dan jabatan. Aku harus main dengan cara mereka. Raffi memiringkan kepala. Maksud Om? Agra menatap Raffi tajam, namun lembut. Kita akan menyusup ke dunia yang mereka anggap milik mereka. Dunia gelap itu. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Aku punya kamu. Raffi membusungkan dada kecilnya. Raffi siap. Hari itu, Agra memulai perjalanan yang tidak biasa. Ia meninggalkan gubuk dengan pakaian lusuh, menyamar sebagai pengemis tua yang sering mondar-mandir di pasar terminal. Berbekal sedikit uang dari Raffi dan sisa simpanan yang ia temukan di sepatu bot lamanya, ia membeli ponsel bekas yang hanya bisa mengirim SMS dan menerima telepon. Ia mulai mencari satu persatu rekan lamanya, yang dulu pernah bersumpah setia padanya. Tapi tidak semua masih bisa dipercaya. Ada yang sudah tiada. Ada yang terlibat dalam pusaran korupsi yang sama. Namun ada juga segelintir yang masih setia,
diam-diam. Salah satunya adalah Serka Malik, mantan penyelidik Intel yang dulu sangat loyal. Mereka bertemu secara diam-diam di belakang sebuah lapak tambal ban. Komandan, hidup. Malik menatap Agra seperti melihat hantu. Masih, jawab Agra singkat. Dan aku butuh bantuanmu. Mereka berbicara selama hampir 2 jam. Agra menceritakan pengkhianatan yang ia alami, dan rencana besar untuk membersihkan institusi yang mereka cintai bersama. Malik, meski sempat ragu, akhirnya mengangguk. Saya masih punya akses ke beberapa catatan internal, Komandan. Tapi sistem sudah dikendalikan penuh sama Baskoro. Kalau Anda mau melawan, Anda harus punya bukti keras. Kalau hanya muncul ke publik, mereka bisa balik tuduh Anda gila, atau stres karena kecelakaan. Agra mengangguk. Makanya kita main di bayangan dulu. Kita rebut kembali satu persatu kebenaran yang dirampas. Sementara itu, Raffi tak tinggal diam. Ia mulai membangun jaringan kecil-kecilan dari anak-anak jalanan. Ia mengajari mereka bagaimana menguping tanpa ketahuan, menyampaikan pesan lewat kode, dan memata-matai pergerakan tentara-tentara yang mencurigakan yang sering lalu lalang di sekitar pasar. Anak-anak itu menyebut Raffi sebagai kepala pasukan tikus, karena kecil, gesit, dan bisa muncul dari sudut-sudut tak terduga. Suatu malam, salah satu anak bernama Dul datang tergopoh-gopoh membawa kabar penting. "Fi, ada mobil hitam gelap berhenti di warung Burini. Ada orang berpakaian rapi nunjukin foto Om Agra ke ibu-ibu sana. Mereka nyari dia." Raffi langsung terlonjak. Ia lari menuju gubuk. "Om, kita harus pindah malam ini. Mereka makin dekat." Agra berdiri. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala. "Ya, waktunya kita bergerak. Kita tidak bisa terus bertahan di sini. Kita serang dari balik bayang-bayang mereka." Malam itu, dengan hanya membawa ransel kecil, Agra dan Raffi meninggalkan gubuk yang selama ini menjadi tempat perlindungan mereka. Langit gelap, dan hujan turun rintik-rintik. Tapi di dalam dada mereka, ada nyala yang tak bisa dipadamkan. Agra bukan lagi jenderal yang dilupakan. Ia adalah pejuang keadilan yang telah kehilangan segalanya, dan kini siap merebut kembali harga diri dan kebenaran. Dan Raffi bukan lagi bocah jalanan tanpa nama. Ia adalah Raffindra, adik kandung sang jenderal, dan kini menjadi mata, telinga, dan hati yang menyala di tengah perjuangan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di bawah atap seng yang berlubang dan temaram lampu minyak yang hanya tinggal separuh sumbu, Raffi duduk di sebelah Jenderal Agra. Pria tua yang kini tampak lebih kurus itu mulai membaik. Luka-lukanya kering perlahan, namun sorot matanya belum kembali seperti dulu. Ia masih sering melamun panjang, seolah pikirannya tertinggal di suatu tempat jauh, di balik deru tembakan atau teriakan komando yang menggema di medan perang. Raffi menyuapi sang jenderal bubur hangat yang ia buat dari beras sumbangan warung sebelah. Meski sederhana, bubur itu terasa mewah bagi mereka. Namun bukan itu yang menghangatkan malam itu. Ketika Agra menatap Raffi, ia mendesah pelan dan membuka pembicaraan yang tak pernah ia bagi pada siapapun sejak tubuhnya dibuang ke jurang dan dianggap telah mati. "Raffi, kau tahu siapa aku sebenarnya?" tanya Agra pelan, seolah menyelam ke dasar pikirannya sendiri. Raffi menggeleng. Hanya tahu nama Paman Agra. Dan bahwa Paman pernah dilukai oleh orang yang sangat jahat. Agra menghela napas dalam-dalam. "Aku adalah seorang jenderal aktif. Dulu, aku memimpin satuan elit, terlibat dalam misi-misi besar. Tapi kesetiaan tidak selalu dibalas dengan kesetiaan." Ia lalu mulai bercerita tentang sebuah misi rahasia yang mereka jalankan di wilayah konflik. Tentang anak buahnya yang dulu ia angkat dari bawah, dididik, dan dipercayakan peran penting, namun diam-diam punya ambisi haus kekuasaan. Mereka memalsukan laporan, menggelapkan dana operasi, dan ketika Agra hendak mengungkap semuanya kepada atasan tertinggi, mereka membuat jebakan dalam latihan tempur. Peluru itu seharusnya kosong, tapi seseorang menggantinya.
Mereka dorongku ke jurang, lalu menyebar berita bahwa aku tewas. Mata Agra berkaca-kaca. Raffi mendengarkan dengan saksama. Ada nada getir dan luka mendalam dalam suara Agra, tapi juga ketegasan dan kehormatan. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa orang di depannya bukan sekadar seorang pria tua terlantar. Ia adalah simbol kehormatan yang diruntuhkan oleh pengkhianatan. Namun yang lebih aneh lagi, semakin lama Raffi mendengarkan, semakin hatinya merasa ada sesuatu yang familiar dalam cerita sang jenderal. Seolah ada benang merah yang entah kenapa menyentuh memorinya yang kabur sejak kecil. Ada kilasan bayangan tentang seorang laki-laki berpakaian dinas, memeluknya saat rumah mereka terbakar, lalu hilang ditelan waktu. "Paman," gumam Raffi lirih. "Apakah Paman pernah punya keluarga?" Agra mengangguk pelan, wajahnya muram. "Pernah. Tapi, semua hilang dalam kebakaran 20 tahun lalu. Istriku, dan adik laki-lakiku yang masih kecil. Mereka bilang tidak ditemukan, hanya puing-puing." Detik itu juga, Raffi merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ia menatap Agra. "Adik laki-laki?" "Iya. Usianya masih 4 tahun saat itu. Aku baru pulang dari pelatihan luar negeri, dan semuanya terlambat. Aku hanya menemukan kalung kecil dan sehelai pakaian terbakar." Raffi merasakan sesuatu mengalir di dalam dadanya. Ia tidak tahu kenapa, tapi malam itu ia menangis, tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena kesedihan Agra, atau mungkin karena hatinya mulai meraba sesuatu yang belum bisa ia jelaskan dengan logika. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Jenderal Agra tidur sambil menggenggam tangan Raffi, seolah tubuhnya tahu, bahkan sebelum pikirannya mengerti, bahwa anak jalanan yang telah menyelamatkannya bukanlah anak asing, tapi darah dagingnya sendiri yang telah lama hilang. Beberapa hari telah berlalu sejak malam penuh air mata itu. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari naik sempurna, Raffi sudah berkeliaran di pasar. Tubuhnya kurus dan wajahnya pucat, tapi semangatnya tetap menyala. Ia mengumpulkan botol plastik bekas, kardus, dan besi tua, berharap bisa menjualnya dengan harga cukup untuk membeli bubur dan obat luka sederhana untuk Agra. Ia tak tahu sejak kapan, tapi rasa tanggung jawab itu kini bukan hanya karena rasa kasihan atau balas budi. Ada sesuatu yang mengikat dirinya pada jenderal tua itu. Sejak mendengar cerita Agra malam itu, Raffi merasa seperti sedang menyusun puzzle takdir yang hilang. Dan ia yakin, potongan-potongan itu perlahan mulai menyatu. Sementara itu, jauh dari tempat mereka, suasana di markas besar tentara sangat berbeda. Di balik ruangan dingin ber-AC dan deretan meja mewah, para perwira tinggi yang dulu adalah anak buah Jenderal Agra tertawa puas. Mereka telah memalsukan dokumen, membuat surat kematian Agra, dan kini menguasai posisinya. Dana operasi yang semestinya digunakan untuk rakyat di daerah konflik, mereka salurkan ke rekening pribadi dan proyek-proyek fiktif. "Agra sudah selesai," kata salah satu kolonel sambil menyeruput kopi mahal. "Mayatnya mungkin sudah dimakan binatang. Dan tak ada yang akan percaya kalau dia masih hidup." Namun mereka tak tahu bahwa orang yang mereka anggap mati itu masih bertahan, dirawat oleh anak jalanan yang tak punya apa-apa. Sore itu, Raffi kembali ke tempat persembunyiannya. Tangannya terluka karena tersayat seng saat memungut besi tua. Tapi ia tetap tersenyum ketika melihat Agra duduk bersandar di tembok, menatap langit. "Aku hanya dapat ini hari ini, Paman," katanya sambil menunjukkan sekantong nasi bungkus dan beberapa lembar daun sirih. "Tapi nasinya masih hangat." Agra menatapnya, wajahnya terharu. Ia sudah hidup dalam kemewahan militer, makan dari piring emas di jamuan negara, tidur di ranjang mewah saat tugas luar negeri. Tapi tak satu pun kenangan itu terasa semewah nasi bungkus yang diberikan oleh anak jalanan yang bahkan hanya makan sekali sehari. "Raffi," katanya pelan, "kenapa kau masih merawatku? Bukankah aku hanya beban? Kau bisa saja menyerah atau menjual barang-barangku." Raffi tersenyum tipis. "Karena Paman satu-satunya orang yang pernah bilang aku berharga. Dan
Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa harus di sini. Agra tak mampu berkata-kata. Ia hanya menatap bocah itu dengan mata yang berkaca. Ia, seorang jenderal besar yang dulu dielu-elukan di upacara kenegaraan, kini hanya diselamatkan oleh seorang anak jalanan yang nyaris tak diperhitungkan oleh dunia. Saat malam datang, mereka makan berdua dalam keheningan. Dari kejauhan terdengar suara pengamen menyanyi, suara becak yang melintas, dan suara derik pintu pasar yang ditutup. Dunia berjalan biasa saja, seolah tak peduli bahwa di balik tenda kumuh itu, sejarah baru sedang menunggu untuk dibangkitkan. Namun di tengah sunyi itu, hati Agra menghangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tak merasa sendirian. Dan ia tahu, bila ia bisa bangkit kembali, maka akan ia pastikan bahwa Raffi, anak yang ia duga hanyalah gelandangan, akan berdiri bersamanya. Namun ia belum tahu bahwa darah yang sama mengalir di tubuh mereka. Bahwa bocah yang hanya makan sehari sekali ini adalah adik kandungnya sendiri yang selama ini ia kira sudah tiada. Takdir, rupanya, sedang menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar dari sekadar nasi bungkus atau pengkhianatan berpangkat. Malam itu, hujan turun dengan gerimis tipis. Raffi berjalan pelan melewati lorong-lorong pasar yang sudah sepi. Payungnya sudah robek, dan jaket tipisnya tak mampu menahan angin malam yang menusuk. Tapi ia tetap melangkah, menyusuri kios-kios tua dan gerobak pedagang yang tertutup terpal, mencari barang-barang sisa yang bisa dijual esok hari. Di ujung lorong pasar, di belakang tumpukan karung berisi sampah, matanya tertumbuk pada sebuah kotak kayu kecil. Tertutup debu dan mulai lapuk, tapi ukiran di sisi kotak itu menarik perhatiannya. Raffi membuka tutupnya dengan hati-hati. Di dalamnya, tergeletak beberapa benda yang tampak seperti peninggalan lama. Secarik foto yang warnanya sudah memudar, sebuah liontin berbentuk bintang, dan sebuah cincin kecil berwarna perak dengan ukiran huruf AR. Raffi menatap cincin itu lama. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasa pernah melihat cincin ini. Entah di mana, entah kapan. Mungkin di dalam mimpi. Sejak kecil, ia sering bermimpi tentang seorang anak laki-laki yang memeluknya di tengah api, mengatakan akan kembali, dan menyebut namanya. Raka? Raji? Tidak jelas. Tapi mimpi itu terus berulang, dan cincin itu, seperti bagian dari mimpi itu. Tangannya gemetar saat ia menyentuh foto tua itu. Gambar di dalamnya buram, tapi cukup jelas untuk melihat tiga sosok di sana. Seorang pria muda berseragam tentara, seorang perempuan berambut panjang yang tersenyum hangat, dan seorang bocah kecil yang digendong dengan penuh kasih. Wajah bocah itu sangat mirip dengan dirinya sendiri. Bahkan tahi lalat kecil di bawah telinga kirinya pun ada di sana. Siapa mereka? Bisiknya pada dirinya sendiri. Raffi menggenggam cincin dan foto itu, lalu buru-buru menutup kembali kotaknya dan menyembunyikannya di balik jaket. Ia tak tahu kenapa, tapi benda-benda itu seperti memanggil jiwanya. Seolah-olah masa lalunya, yang selama ini buram dan misterius, kini sedang memunculkan serpihan-serpihan kebenaran yang siap terkuak. Keesokan harinya, Raffi kembali ke tempat Jenderal Agra beristirahat. Lelaki tua itu tampak jauh lebih sehat. Luka-lukanya mulai mengering, meski tubuhnya masih lemah. Ia duduk bersandar, menatap langit pagi yang sedikit cerah setelah malam hujan. Raffi menghampiri dengan ragu. "Paman." Agra menoleh, tersenyum. "Ada apa, nak?" "Aku menemukan ini di pasar semalam," kata Raffi sambil menyodorkan kotak kayu itu. Agra menerimanya pelan. Saat membuka tutupnya dan melihat isi di dalamnya, wajahnya seketika berubah. Tangannya gemetar, dan mata tuanya langsung berkaca-kaca. Ia mengambil foto itu dengan perlahan, lalu memandangnya seperti melihat hantu dari masa lalu. "Dari mana kau dapat ini?" bisiknya. "Di pasar. Di balik karung-karung. Aku tak tahu kenapa, tapi rasanya seperti aku mengenali cincin itu. Aku sering mimpi tentangnya sejak kecil." Jenderal Agra mengangkat cincin kecil itu dengan jemari yang bergetar.
Air matanya mulai mengalir. Ia menatap ukiran R di cincin itu, lalu menghela napas dalam-dalam. Ini, cincin pasangan, katanya lirih. Dulu aku punya 2, satu untukku, satu untuk adikku. Raffi. Raffi tersentak. Namanya Raffi. Aku memberinya cincin ini saat ulang tahunnya yang ke-5. Tapi malam itu rumah kami terbakar. Ibu dan ayah meninggal. Aku berhasil keluar. Tapi Raffi hilang. Tak ada yang menemukannya. Agra memalingkan wajah, menahan tangis. Tapi suaranya pecah juga. Aku mencarinya kemana-mana. Ke panti asuhan, ke pasar, ke jalanan. Tapi aku tak pernah menemukannya. Aku pikir dia sudah mati. Raffi menelan ludah. Seluruh tubuhnya terasa ringan, tapi juga menggigil. Ia memegang cincin itu, lalu menatap wajah Jenderal Agra lekat-lekat. Paman, katanya pelan. Tahi lalat di bawah telinga kiriku. Apakah Raffi kecil juga punya itu? Agra menoleh perlahan, menatap titik kecil di telinga kiri Raffi. Napasnya tercekat. Ya Tuhan, bisiknya. Tahi lalat itu cirinya. Mereka saling memandang. Sunyi. Bahkan suara pasar di kejauhan tak terdengar. Hanya ada 2 hati yang mulai saling mengenali, 2 jiwa yang pernah dipisahkan takdir. Dan kini, 1 kotak kayu kecil telah menyatukan keduanya kembali. Jenderal Agra meletakkan tangan di bahu Raffi. Kau, Raffi, kau adikku. Raffi tak tahu harus berkata apa. Tapi air matanya jatuh begitu saja. Ia menggenggam tangan Agra dan berkata pelan, dan paman, kau kakakku, Kak Agra. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raffi tahu siapa dirinya. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu, rumah, bukanlah tempat. Tapi pelukan yang datang dari darah yang sama. Pagi itu, langit tampak lebih biru dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi cahaya keemasannya sudah menyusup di sela-sela atap seng dan dinding reot gubuk tempat Jenderal Agra dan Raffi tinggal. Udara masih dingin, namun dalam dada mereka, ada kehangatan baru yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jenderal Agra duduk diam di sudut tikar, memegang foto lusuh itu erat-erat. Jemarinya sesekali menyentuh cincin kecil yang digantungkan di lehernya dengan tali sepatu bekas. Matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini bukan karena sakit atau luka, melainkan karena perasaan lega yang begitu dalam. Raffi duduk tak jauh dari sana, masih memandangi tangan sendiri. Ia belum sepenuhnya percaya bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga yang selama ini ia pikir telah lenyap di telan waktu. Bahkan mimpi-mimpinya yang paling aneh pun tak pernah sejelas kenyataan pagi ini. Aku masih ingat malam itu, Kak, kata Raffi perlahan. Aku terbangun karena suara pecahan kaca. Ibu berteriak. Kau menggendongku dan berlari melewati api. Tapi di tangga, langit-langit rumah runtuh. Agra mengangguk pelan. Aku ingat. Aku berusaha kembali, tapi tetangga sudah menahanku. Api membesar terlalu cepat. Aku cuma bisa menjerit dan berharap kau berhasil keluar. Tapi ternyata, aku keluar sendirian. Lalu terdampar di jalanan. Dan selama ini, Agra memejamkan mata, menahan emosi. Kau hidup di antara pemulung dan pengamen. Sementara aku, hidup di barak-barak mewah, dihormati, punya segala akses. Tapi tak bisa menemukanmu. Raffi tersenyum samar. Mungkin karena kita belum waktunya bertemu. Takdir kadang sengaja menyembunyikan sesuatu sampai waktunya tiba. Agra membuka mata, menatap adiknya lekat-lekat. Tapi sekarang, takdir itu sudah tak bisa bersembunyi lagi. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara ayam di kejauhan dan desiran angin pagi. Agra lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam ransel lamanya. Selembar dokumen yang mulai usang, dengan cap militer di pojoknya. Ia menyerahkannya kepada Raffi. Inilah yang dulu membuatku terus bertahan. Dokumen ini adalah salinan adopsi darurat. Dulu setelah kebakaran,
Seseorang mengaku menyelamatkan anak kecil dan membawanya ke panti asuhan. Tapi jejaknya hilang. Raffi membaca pelan-pelan. Di bagian bawahnya tertulis nama lengkap, Raffi Adinata Agra. Matanya membelalak. Namaku, itu? Agra mengangguk. Ya. Orang tua kita memberi kita nama dari nama kakek dan nenek. Agra, dari ayah. Adinata, dari ibu. Nama lengkapmu sebenarnya adalah Raffi Adinata Agra. Tapi mungkin dalam perjalanan hidupmu, nama itu hilang entah di mana. Raffi memejamkan mata. Seketika, kenangan kecil yang dulu hanya tampak seperti kilasan buram mulai terasa lebih jelas. Wajah ibu yang menatapnya lembut. Suara seorang anak laki-laki yang menyanyikan lagu sebelum tidur. Aroma harum dari kamar kecil yang penuh mainan. Semua itu kini terasa nyata. Ia membuka mata dan memeluk kakaknya dengan erat. Terima kasih, Kak. Karena bertahan hidup. Karena tidak menyerah mencariku. Agra memeluk balik, lebih erat. Dan terima kasih, karena kau juga tetap hidup. Karena meski dunia membuangmu, kau tidak pernah membuang rasa pedulimu pada orang lain. Bahkan padaku, saat aku cuma orang tua berdarah di jalanan. Hari itu, dua jiwa yang lama terpisah bersatu dalam pelukan yang sederhana, tanpa upacara atau tepuk tangan. Tapi bagi mereka, pelukan itu lebih berharga daripada medali kehormatan atau pangkat tertinggi sekalipun. Takdir memang bisa memutar manusia sejauh mungkin, menyembunyikan jawaban dalam kegelapan, dan menunda kebahagiaan tanpa alasan. Tapi pada akhirnya, takdir pun tak bisa bersembunyi selamanya. Karena cinta, darah, dan doa yang tak pernah putus, akan selalu menemukan jalannya kembali. Matahari mulai meninggi. Udara pagi yang tadinya sejuk kini mulai terasa hangat, seperti kehangatan yang mengisi dada dua saudara kandung itu, Raffi dan Jenderal Agra. Setelah puluhan tahun terpisah, mereka akhirnya menemukan satu sama lain di tempat yang tidak pernah mereka duga, di antara gubuk reot dan lorong-lorong jalanan kota. Setelah pelukan panjang yang penuh tangis dan keharuan, Jenderal Agra tak bisa lagi menahan dirinya. Ia menangis. Bukan tangis pelatih militer yang pernah menyaksikan kematian anak buahnya di medan tempur. Bukan pula tangis prajurit yang pernah ditikam oleh pengkhianatan dari orang-orang yang ia percaya. Tangis itu adalah tangis seorang kakak. Tangis yang tertunda 2 dekade. Tangis karena kehilangan. Tangis karena penyesalan. Tangis karena rindu yang tak pernah padam. Maafkan aku, Dit, lirih Agra sambil menggenggam tangan Raffi. Aku seharusnya menjagamu. Seharusnya aku tak meninggalkanmu malam itu. Seharusnya aku tak terlalu sibuk dengan karierku dan lebih keras mencarimu. Aku terlalu percaya pada waktu dan takdir, padahal aku sendiri tak pernah benar-benar mengejarnya. Raffi menggeleng. Jangan, Kak. Aku tak pernah menyalahkanmu. Aku justru bangga padamu. Meski aku tak tahu siapa kau dulu, aku bisa melihatnya dari caramu bicara, dari caramu menatap dunia. Kau selalu punya semangat untuk berdiri lagi, meski dunia menjatuhkanmu. Agra mengusap air matanya yang terus mengalir. Air mata yang tak bisa ia sembunyikan, bahkan dengan wibawa seorang jenderal pun. Aku pikir, aku sudah kehilangan semuanya. Kehormatan, jabatan, dan keluargaku. Tapi ternyata, Tuhan menyimpankan satu hal paling berhargaku, kamu. Raffi tersenyum, lalu memeluk kakaknya lagi, lebih erat. Mereka duduk bersisian di lantai gubuk itu. Wajah Agra terlihat jauh lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Luka di tubuhnya mulai mengering, tapi luka di jiwanya justru perlahan sembuh karena kehadiran Raffi. Hari itu, mereka bercerita panjang. Tentang masa lalu, tentang keluarga mereka yang terbakar bersama rumah kecil di pinggiran kota. Tentang bagaimana Raffi kecil selamat karena ditolong seseorang yang kemudian membawanya ke panti asuhan. Tapi karena kekacauan administratif, ia tak pernah bisa ditemukan oleh Agra. Raffi juga menceritakan kehidupannya di jalan. Bagaimana ia tidur di bawah kolong jembatan,
mencari makan dari sisa-sisa warung, dan bertahan hidup dengan mengamen atau mengumpulkan botol bekas. Tapi dari semua penderitaan itu, satu hal yang selalu membuatnya bertahan adalah bayangan samar akan sosok kakak laki-laki yang menggendongnya saat rumah mereka terbakar. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku selalu ingat wajah itu. Wajah yang sama seperti milikmu sekarang. Mungkin Tuhan sudah menanamkan rasa itu dari dulu, supaya aku nggak kehilangan harapan. Agra menatap adiknya dengan mata berkaca. Ia tak menyangka, anak yang dulu ia gendong dan hampir ia lupakan kini berdiri di hadapannya. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penyelamat. Raffi, kau telah menyelamatkanku 2 kali, kata Agra pelan. Pertama, waktu kita kecil. Aku ingat kau mendorongku keluar jendela saat kayu-kayu mulai runtuh. Dan sekarang, kau menyelamatkanku lagi, saat aku sudah dianggap mati oleh dunia. Raffi tersenyum kecil. Mungkin ini semacam hutang yang belum lunas. Agra menertawakan ucapan itu, tapi tawanya diiringi tangis kecil. Kau bukan hutang, Dik. Kau adalah berkah yang kembali padaku. Hari itu, Jenderal Agra melepas seragam militernya yang telah compang-camping. Ia mencuci sendiri pakaian Raffi yang kotor. Ia ikut membantu memasak nasi di atas tungku arang. Ia menyisir rambut adiknya yang kusut, seolah mencoba menebus semua tahun yang hilang. Dan saat malam tiba, mereka tidur bersisian di bawah atap bocor yang dulu terasa menyedihkan, tapi kini terasa seperti rumah. Pelukan yang tertunda 20 tahun itu, akhirnya tiba. Bukan di atas podium kehormatan atau dalam pesta penyambutan megah, tapi di tempat sederhana yang jadi saksi bisu perjuangan 2 anak manusia, yang disatukan kembali oleh cinta dan darah. Di luar gubuk, kota tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang lalu lalang, kendaraan berderu, dan langit malam bersinar redup. Tapi di dalam sana, 2 saudara kandung telah menemukan kembali sesuatu yang jauh lebih besar dari jabatan atau harta, keluarga. Dan dari malam itulah, babak baru dalam hidup mereka pun akan dimulai. Babak perjuangan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk kebenaran, kehormatan, dan harga diri yang selama ini diinjak oleh pengkhianatan. Pagi di kolong jembatan itu tidak pernah terasa seindah ini bagi Raffi. Biasanya, ia bangun dengan tubuh menggigil karena dingin, atau perut yang keroncongan karena tidak makan malam. Tapi pagi itu berbeda. Ada secercah harapan yang menghangatkan dada. Bukan karena makanan yang cukup, tetapi karena kehadiran seseorang yang selama ini hanya ada dalam mimpi, Agra, kakaknya. Jenderal Agra duduk bersila di atas tikar lusuh, memandangi langit yang mulai biru. Di sampingnya, Raffi sedang menjerang air untuk membuat kopi hitam dari bubuk sisa kemarin yang dikeringkan ulang. Tak ada keluhan dari mereka. Tak ada rencana untuk menyalahkan masa lalu. Yang ada hanya satu. Bagaimana membalas kebenaran yang telah diinjak-injak. Kau tahu, Raffi, ucap Agra tanpa menoleh. Dulu aku mengira dunia ini hanya bisa diselamatkan dari atas. Dari kursi tinggi, dari balik meja komando. Tapi sekarang aku sadar, kebenaran justru hidup di bawah. Di jalan-jalan kecil yang penuh debu dan peluh. Raffi menatap kakaknya dalam diam. Ia tahu kata-kata itu bukan basa-basi. Ia melihat bagaimana pria itu, yang dahulu ditakuti di medan tempur, kini memunguti daun-daun kering dan kayu bekas untuk menyalakan api. Ia tidak lagi seorang jenderal Agra yang ditakuti anak buahnya, tapi seorang kakak yang mencoba memulai dari nol, dan seorang manusia yang ingin membersihkan namanya dari lumpur pengkhianatan. Setelah keduanya selesai sarapan seadanya, nasi putih dan garam, Raffi mengeluarkan secarik kertas lusuh dari sakunya. Itu bukan surat penting, bukan juga peta rahasia, tapi daftar nama dan catatan kecil tentang aktivitas mencurigakan yang ia temukan selama beberapa minggu terakhir. Aku tahu ini belum banyak, Kak, tapi aku mulai curiga pada beberapa orang, kata Raffi sambil menunjuk nama-nama itu. Ada yang sering datang ke pasar bawa tas besar, tapi jarang belanja. Ada juga yang tiap minggu ngumpul di warung remang-remang,
tapi selalu tutup pintu dan gak pernah izinkan siapapun masuk. Agra memperhatikan catatan itu dengan serius, seperti sedang membaca laporan dari seorang perwira. Tapi kali ini, perwira yang ia dengarkan adalah adiknya sendiri, yang dibesarkan oleh jalanan, bukan oleh akademi militer. "Kau luar biasa, Raffi," gumam Agra. "Kau pikir kau cuma anak jalanan yang mengasihani jenderal tua. Padahal, diam-diam, kau sedang menjalankan misi paling mulia, menyelamatkan kehormatan seseorang." Raffi tersenyum kecil, namun matanya bersinar. "Aku nggak melakukan ini cuma karena kau kakakku. Bukan cuma balas budi. Tapi karena aku tahu rasanya diinjak, dianggap tak berguna, dikubur dalam fitnah. Kalau aku bisa bantu orang lain keluar dari itu, aku akan lakukan, siapapun dia." Agra terdiam beberapa saat. Dalam hatinya, ia merasa seperti sedang melihat versi muda dirinya, tapi lebih murni, lebih jujur. Raffi tak pernah digembleng dalam barak militer, tapi hidup telah melatihnya menjadi seseorang yang tangguh dan tulus. Malam harinya, Raffi pergi sendiri menyusuri gang-gang sempit. Ia menyamar seperti biasa, anak jalanan dengan topi sobek dan kaos bolong. Tapi kali ini, matanya lebih tajam, telinganya lebih waspada. Ia mulai menggali informasi dari para pemulung, penjual koran bekas, hingga bocah-bocah kecil yang biasa bermain dekat markas lama militer. "Bang Raffi," bisik seorang bocah, "aku pernah lihat truk tentara masuk ke gudang tua dekat Pasar Tengah. Tapi nggak ada yang pakai seragam. Semuanya pakai baju preman, tapi nyetir truk hijau." Raffi mencatat semua itu dalam benaknya. Ia tahu, informasi ini bisa jadi kunci untuk membuka skandal besar yang menjerat nama kakaknya. Tapi ia juga tahu, satu langkah salah bisa membuat nyawanya melayang. Ia pulang menjelang subuh. Wajahnya penuh debu, tapi matanya bersinar. Agra menyambutnya dengan pelukan singkat. "Laporanmu sangat penting," kata Agra dengan suara rendah. "Tapi sekarang kita butuh saksi. Butuh bukti kuat yang tak bisa disangkal." Raffi mengangguk. "Beri aku waktu, Kak. Aku akan cari." Beberapa hari berikutnya, Raffi semakin dalam menyelam di dunia kelam para tentara korup itu. Ia menyusup ke pelabuhan malam, berpura-pura sebagai tukang pikul yang bisa disewa. Ia mencatat plat kendaraan, mendengarkan percakapan di balik pintu-pintu, bahkan diam-diam mengikuti seorang pria yang mencurigakan hingga ke sebuah rumah kontrakan kecil. Sementara itu, Agra mulai menghubungi 1-2 orang kepercayaannya yang dulu ia latih sendiri. Beberapa dari mereka terkejut mengetahui bahwa sang jenderal masih hidup. Tapi Agra meminta mereka diam sementara, karena terlalu banyak mata dan telinga musuh di mana-mana. Sore itu, mereka duduk di pinggir rel kereta, melihat matahari terbenam perlahan. "Kau yakin kita bisa menjatuhkan mereka, Kak?" tanya Raffi. Agra mengangguk pelan. "Aku sudah ditusuk dari belakang. Aku kehilangan semuanya. Tapi sekarang aku punya satu alasan untuk bangkit, kau. Dan aku tak akan biarkan orang-orang itu terus berkuasa di atas kebohongan." Raffi menatap sang kakak dengan mata berkaca. Ini bukan lagi soal 2 bersaudara yang bersatu. Ini soal 2 dunia, yang satu dari jalanan, dan yang satu dari medan militer, bersatu demi satu tujuan, menegakkan kebenaran. Dan malam itu, mereka memulai langkah besar pertama. Matahari pagi mulai menyinari kolong jembatan tempat Raffi dan Agra tinggal selama beberapa minggu terakhir. Suara bising kendaraan yang melintas di atas kepala mereka sudah menjadi irama harian yang biasa didengar. Namun, pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Raffi duduk di atas tumpukan kardus bekas. Di hadapannya berdiri puluhan wajah-wajah akrab. Para pengamen, pemulung, tukang becak, bahkan penjaga parkir liar yang dulu pernah ia tolong. Mereka datang bukan karena iming-iming uang atau kekuasaan, tapi karena rasa percaya. Percaya pada Raffi, anak jalanan yang tak pernah menyombongkan kebaikannya, dan kini muncul sebagai penyambung suara mereka. Agra berdiri di tengah lingkaran, mengenakan pakaian biasa dan topi lusuh.
Tak ada tanda-tanda bahwa ia pernah menjadi seorang jenderal besar. Tapi caranya berbicara, matanya yang tajam, dan sikapnya yang tenang, membuat para pendengar merasa sedang menyaksikan sesuatu yang besar akan terjadi. Kita bukan pasukan bersenjata, kata Agra perlahan. Tapi kita punya mata. Kita punya telinga. Dan yang terpenting, kita punya hati yang tahu mana yang benar dan mana yang busuk. Beberapa orang mengangguk, beberapa lagi mengepalkan tangan. Raffi melangkah maju sambil membawa peta lusuh yang ia gambar dari pengamatannya selama berminggu-minggu. Di peta itu terdapat lokasi gudang penyimpanan senjata ilegal, tempat transaksi gelap, hingga pergerakan aneh para perwira yang kini menggantikan posisi Agra. Ini semua kita lakukan bukan hanya untuk membela Jenderal Agra, kata Raffi tegas, tapi untuk mengembalikan nama baik yang diinjak-injak, dan untuk menunjukkan bahwa kebenaran tak selalu datang dari seragam rapi. Kadang, justru dari baju bolong dan tangan kotor. Mereka mulai bekerja secara diam-diam. Para tukang becak berpura-pura mangkal dekat markas, mencatat siapa saja yang keluar masuk. Pengamen dan pemulung menjadi mata-mata yang tak dicurigai, mencatat nomor plat kendaraan, mendengarkan percakapan, dan mengambil foto dari sudut-sudut tersembunyi. Mereka menggunakan ponsel butut, kamera rusak yang diperbaiki seadanya, bahkan menulis catatan tangan. Agra melatih mereka seperti pasukan tempur, tapi dengan cara yang sederhana. Kalian tak butuh senjata, ujarnya, yang kalian butuh hanya keberanian dan rasa hormat pada kebenaran. Hari demi hari, bukti mulai terkumpul. Foto-foto pengiriman senjata ilegal, catatan transaksi gelap, hingga identitas para perwira yang diam-diam memperkaya diri. Tapi Raffi tahu, semua itu belum cukup. Mereka butuh pengakuan langsung dari dalam. Sesuatu yang bisa membungkam semua pembela para koruptor itu. Itulah yang mendorong Raffi menjalankan rencana nekat, menyusup lebih dalam, lebih dekat. Ia menyamar sebagai pengantar paket dari toko rongsokan. Sebuah identitas yang bisa dengan mudah masuk ke gudang tua tempat banyak aktivitas gelap dilakukan. Ia membawa tas besar berisi barang-barang bekas, dan sebuah kamera kecil tersembunyi di balik topi sobeknya. Raffi berhasil memasuki area yang dijaga ketat. Di dalam gudang itu, ia melihat tumpukan senjata, uang dalam kardus, dan beberapa orang berseragam preman yang sedang berbincang. Ia berpura-pura menurunkan barang, lalu secara diam-diam mengaktifkan alat perekamnya. Tak butuh waktu lama sebelum ia menangkap percakapan yang ia butuhkan. Ada kabar Jenderal Agra belum mati, kata salah satu pria, suara seraknya terdengar jelas di rekaman. Kalau benar dia masih hidup, kita semua bisa kena. Dia tahu semua tentang penggelapan dana dan operasi kotor kita sejak dulu. Tenang aja, balas yang lain, kita udah bikin laporan kematiannya rapi. Lagian, siapa yang bakal percaya omongan jenderal tua yang tinggal di jalanan? Raffi menahan napas. Tangannya gemetar saat menyimpan alat rekam itu kembali ke topinya. Ia tahu, bukti itu akan menjadi pukulan telak. Begitu keluar dari gudang, ia berlari sekuat tenaga menuju markas kecil mereka. Sebuah bangunan kosong di dekat rel kereta yang kini menjadi pusat koordinasi mereka. Saat rekaman itu diputar di depan Agra dan para pendukungnya, suasana hening. Semua terdiam mendengar betapa dalamnya pengkhianatan itu. Agra memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, waktunya telah tiba. Beberapa hari kemudian, sidang darurat militer digelar. Agra muncul di depan para petinggi negara, dengan wajah tenang namun tegas. Ia membawa bukti-bukti hasil penyelidikan pasukan jalanan, termasuk rekaman rahasia yang dibuat Raffi. Nama saya Jenderal Agra, ucapnya lantang. Saya dinyatakan tewas dalam laporan palsu yang dibuat oleh anak buah saya sendiri. Tapi saya masih hidup. Dan saya datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk membersihkan nama baik saya, dan menghentikan sistem busuk yang membuat keadilan mati perlahan. Seluruh ruangan tercengang. Beberapa pejabat militer menunduk, beberapa lagi saling memandang tak percaya.
Namun yang membuat ruangan benar-benar hening adalah ketika Agra menarik Raffi ke sampingnya. Dan inilah dia, katanya lirih namun terdengar jelas, anak jalanan yang menyelamatkan hidup saya, dan yang membuat saya kembali percaya pada negeri ini. Dia adik kandung saya, yang telah lama hilang, namun tak pernah pergi dari hati saya. Flash kamera dari media yang hadir terus-menerus menyala. Para wartawan berlari keluar ruangan, berlomba menjadi yang pertama menyebarkan berita bahwa bocah jalanan kumal yang selama ini diremehkan, ternyata adalah darah daging Jenderal Agra. Hari-hari setelahnya, media nasional tak henti memberitakan kisah ini. Foto Raffi dan Agra berdampingan di podium, mengenakan pakaian sederhana namun dengan sorot mata penuh harga diri, menjadi simbol perubahan. Raffi, yang dulu tidur beralaskan kardus, kini berdiri di hadapan bangsa sebagai bukti bahwa keberanian tidak mengenal status sosial. Namun, Agra menolak kembali ke jabatannya. Ia tahu tugasnya belum selesai, tapi bukan di ruang rapat atau barak militer. Ia memilih pensiun dengan damai, lalu mendirikan sebuah yayasan untuk anak-anak jalanan, bernama Yayasan Raffi Agra. Tempat anak-anak dari berbagai penjuru bisa belajar, bermain, dan bermimpi. Kalau saja aku tahu dari dulu bahwa darahku sendiri ada di antara mereka yang kutinggalkan, kata Agra dalam satu wawancara, suaranya bergetar, aku tak akan menunda mencintai mereka. Kini, di halaman luas yayasan yang dulunya hanyalah lapangan kosong, berdiri ratusan anak kecil. Mereka belajar, tertawa, bermain musik, dan menulis cerita mereka sendiri. Di antara mereka, berdiri seorang pemuda bertopi sobek yang kini sudah dijahit rapi, Raffi. Wajahnya bersinar, matanya penuh semangat. Bukan lagi sebagai anak jalanan, tapi sebagai pemimpin. Seorang simbol harapan. Dan di balik semuanya, berdiri Jenderal Agra, bukan lagi dengan pangkat di bahu, tapi dengan cinta di dada. Ia telah mendapatkan kembali apa yang lebih berharga dari jabatan atau medali. Nama baik, adik kandung, dan masa depan yang lebih jujur untuk bangsa yang ia cintai. Hari-hari setelah sidang darurat itu berjalan seperti badai di tengah musim kemarau. Negara terkejut. Media nasional dan internasional berebut menyebarkan kabar bahwa seorang jenderal besar, Agra, ternyata masih hidup dan muncul bersama adik kandungnya yang selama ini dianggap gelandangan. Tapi bagi Raffi dan Agra, itu baru permulaan dari perang yang sebenarnya. Agra duduk di beranda sederhana yayasan yang sedang dibangun. Di tangannya, segelas teh hangat mengepul. Di hadapannya, Raffi menatap layar ponsel kecil yang berisi rekaman suara dari gudang tempat ia menyamar. Sementara itu, beberapa pengacara, aktivis HAM, dan jurnalis investigasi yang bersimpati dengan perjuangan mereka telah mulai menganalisis setiap bukti yang Raffi dan pasukan jalanan kumpulkan. Raffi, kata Agra pelan, bukti ini akan mengguncang bukan hanya markas militer, tapi juga pemerintahan. Kau siap menghadapi serangan balik mereka? Raffi menatap kakaknya dengan tatapan yakin. Kalau aku bisa bertahan hidup di jalanan, tidur di kolong jembatan, kelaparan berhari-hari, menghadapi orang berkuasa bukan hal yang menakutkan. Mereka cuma manusia. Agra tersenyum. Senyum yang dulu hilang bertahun-tahun, kini perlahan kembali. Malam itu, Raffi kembali menyamar. Kali ini sebagai kurir jalanan yang dimanfaatkan oleh salah satu pejabat militer bayangan untuk mengantar paket mencurigakan ke sebuah rumah besar di pinggiran kota. Ia tahu bahwa itu adalah jebakan, tapi justru disitulah ia menaruh perangkap balik. Dengan kamera mikro tersembunyi di tali tas selempangnya, Raffi mendatangi rumah itu. Seorang pria berbadan besar dan berseragam militer menyambutnya dengan tatapan sinis. Kau bocah jalanannya? Pintar juga kau bisa dipercaya nganterin ini, ucapnya sambil tertawa. Aku hanya disuruh, jawab Raffi dengan suara sengaja dibuat lemas. Bayarannya cukup buat makan 2 hari. Tanpa curiga, si perwira itu mengajaknya masuk. Di dalam ruangan, terlihat beberapa dokumen berserakan dan layar komputer terbuka memperlihatkan transaksi ilegal. Si perwira menghela napas,
lalu duduk dan membuka pembicaraan yang akan menjadi kunci segalanya. Kita harus singkirkan Agra dan bocah itu. Kalau mereka terus buka mulut, semua proyek kita ambruk. Puluhan miliar dana dari luar negeri bisa gagal dicuci, katanya pada seseorang di telepon, tak sadar kamera kecil merekam semuanya. Raffi diam-diam mengirimkan sinyal lewat aplikasi ke markas kecil mereka. Tim pengacara dan aktivis langsung menyalin rekaman ke cloud penyimpanan, berjaga-jaga jika terjadi hal buruk. 5 menit kemudian, Raffi pamit dari rumah itu dan segera menyelinap pergi. Keesokan harinya, rekaman itu diserahkan pada Komisi Anti Korupsi dan disiarkan melalui stasiun televisi nasional oleh seorang jurnalis senior yang dulu pernah dilindungi oleh Agra ketika menyelidiki kasus pelanggaran HAM. Video itu viral dalam waktu kurang dari 2 jam. Semua aib yang selama ini tersembunyi rapi mulai terbuka. Nama-nama besar yang selama ini berada di balik layar akhirnya disebut satu persatu. Dokumen transfer uang, transaksi senjata ilegal, bahkan upaya pembunuhan Agra yang disamarkan sebagai kecelakaan militer kini terungkap. Rakyat marah. Demonstrasi pecah di mana-mana. Namun, seperti biasa, kekuasaan tak diam begitu saja. Beberapa dari pihak tersudut mulai menyebarkan fitnah tentang Raffi, menyebutnya penipu, anak liar, bahkan mengklaim bahwa ia bukan saudara kandung Agra. Tapi semua serangan itu tak mempan. Tes DNA, kesaksian warga, serta bukti sejarah keluarga yang ditemukan oleh pengacara mereka membungkam semua tuduhan. Yang paling mengejutkan adalah ketika salah satu jenderal aktif, yang pernah menjadi rekan Agra, akhirnya angkat bicara dan memberikan kesaksian mendukung mereka. Saya tahu siapa Raffi. Saya tahu siapa Agra. Dan saya tahu siapa pengkhianat sebenarnya, kata jenderal itu di depan publik. Saya bersumpah demi bangsa ini, bahwa yang selama ini kita bela bukanlah negara, tapi kebohongan yang dibangun atas darah rakyat kecil. Tak lama kemudian, pemerintah menggelar konferensi pers besar-besaran. Presiden secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada Jenderal Agra atas kesalahan fatal institusi negara, dan memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap semua nama yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan di tengah guncangnya dunia politik dan militer, Raffi berdiri tenang di depan kamera, bukan sebagai anak jalanan, bukan juga sebagai korban, tapi sebagai pahlawan baru. Ia tidak berteriak, tidak menuntut balas dendam. Yang kami inginkan hanya satu, keadilan, ucapnya. Bukan untuk kami saja, tapi untuk semua orang kecil yang suaranya selama ini dibungkam. Untuk semua anak seperti aku yang tidur di emperan, yang tidak punya akta lahir, yang tak pernah dianggap penting. Hari ini, kami buktikan bahwa suara kami juga bisa mengubah negeri ini. 1 minggu setelah itu, ratusan pasukan khusus yang sebelumnya dikendalikan oleh para perwira korup ditarik kembali. Banyak dari mereka diproses hukum, dan beberapa lainnya memilih mundur secara diam-diam. Di sisi lain, relawan dan donatur dari berbagai penjuru mulai mengalir ke yayasan yang kini menjadi tempat perlindungan anak-anak jalanan. Yayasan itu bukan hanya menjadi rumah, tapi simbol perubahan. Dan di sebuah tembok besar di ruang utama yayasan, terpampang satu mural besar. Lukisan Jenderal Agra dan Raffi berdiri berdampingan, dengan bayangan bendera Indonesia di belakang mereka. Di bawahnya tertulis kalimat yang mulai dijadikan semboyan. Darah boleh kotor, tapi hati tetap bisa bersinar. Gedung Putih Cendana, markas besar tertinggi dalam struktur pertahanan negara. Pagi itu diselimuti awan mendung yang berat seolah tahu bahwa hari itu akan menjadi saksi sejarah paling mengejutkan dalam dunia militer Indonesia. Ruang sidang kehormatan militer dipenuhi perwira tinggi dari berbagai angkatan. Semua berseragam lengkap, duduk berjejer dengan raut wajah kaku dan tegang. Di tengah ruangan, berdiri kursi utama yang selama ini hanya diduduki oleh jenderal aktif berpangkat bintang 4. Tapi hari itu, kursi itu kosong. Semua menunggu satu sosok, Agra. 3 bulan telah berlalu sejak pengungkapan skandal besar itu. Raffi dan pasukan jalanan telah mengubah wajah keadilan di negeri ini. Beberapa perwira tinggi telah dicopot,
beberapa lainnya dipenjara. Tapi belum ada pengakuan resmi dari institusi militer soal Agra. Banyak yang masih menyangkal bahwa ia hidup, apalagi bahwa ia korban pengkhianatan dari anak buahnya sendiri. Tepat pukul 8 pagi, pintu besar ruang sidang terbuka. Semua mata menoleh. Seorang pria berambut sedikit memutih, berpakaian lengkap dengan seragam militer yang telah lama tak ia kenakan, melangkah masuk dengan langkah tegap. Dadanya berdiri lurus, matanya tajam, dan bahunya tetap tegar meski tubuhnya sempat dihancurkan oleh luka dan pengkhianatan. Itulah dia, Jenderal Agra. Semua orang terdiam. Tak satu pun berani bersuara. Bahkan deru napas pun seakan tertahan. Dalam keheningan itu, suara sepatu but Agra menyentuh lantai ruangan seperti dentang palu keadilan. Ia berdiri tepat di tengah ruangan, lalu memberi hormat penuh kepada Ketua Sidang Kehormatan Militer. Dengan segala hormat, ucapnya lantang, saya, Jenderal Agra, melaporkan diri kembali kepada institusi negara yang saya cintai. Bukan untuk kembali berkuasa, tapi untuk mengembalikan kebenaran yang telah diinjak oleh mereka yang menyalahgunakan seragam ini. Semua orang terperangah. Ketua Sidang, seorang letnan jenderal yang dulu pernah jadi junior Agra, bangkit dari kursinya. Kami mengira Anda sudah gugur dalam tugas, Jenderal Agra, ucapnya terbata. Karena itu yang mereka rancang, balas Agra tegas. Ia lalu mengangkat satu flash disk kecil dari sakunya. Ini bukti semua kebusukan yang mereka lakukan. Saya datang bukan hanya membawa tubuh saya, tapi juga fakta bahwa pengkhianatan terjadi dari dalam tubuh kita sendiri. Dan saya tak bisa membiarkan darah prajurit suci tercemar oleh ambisi segelintir pengkhianat. Ruangan seketika meledak dengan bisik-bisik. Beberapa perwira terlihat panik. Mereka tahu, hari itu bukan hanya soal kehormatan, tapi soal membuka luka dalam militer yang selama ini ditutup rapat-rapat. Namun sebelum mereka bisa berbicara, Agra menoleh ke arah pintu. Dan hari ini, ucapnya, saya membawa satu bukti hidup lainnya. Pintu kembali terbuka. Seorang pemuda berpakaian rapi, bukan militer, tapi sederhana seperti rakyat biasa, melangkah masuk. Di dadanya tergantung ID relawan Yayasan Anak Jalanan. Dialah Raffi. Langkahnya pelan, namun penuh keyakinan. Tak ada rasa takut di wajahnya meskipun ia kini berada di antara orang-orang paling berkuasa di negeri ini. Ia berdiri di samping Agra, lalu membungkuk sopan. Saya, Raffi, adik kandung dari Jenderal Agra. Anak yatim piatu yang tumbuh di jalanan, dan selama ini dianggap bukan siapa-siapa. Tapi saya hidup. Saya menyaksikan semuanya. Saya membawa saksi-saksi. Saya punya rekaman, laporan, dan bahkan dokumen transfer dari mereka yang mencoba membunuh kakak saya. Ketua sidang melirik para penasihat hukum militer. Salah satu dari mereka membuka laptop dan menyambungkan flash disk yang dibawa Agra ke layar besar di ruangan itu. Video demi video diputar. Rekaman pembicaraan rahasia, dokumen proyek senjata ilegal, transaksi uang dari pihak luar negeri, dan bahkan foto satelit lokasi tempat Jenderal Agra dibuang setelah kecelakaan yang dibuat-buat. Semua ditampilkan tanpa sensor. Beberapa jenderal terlihat menunduk malu. Yang lainnya menahan air mata. Agra tidak hanya selamat, ia bangkit dari lumpur kehinaan, membawa terang ke dalam gelapnya ruang-ruang kekuasaan. Ketua sidang akhirnya berdiri. Dengan suara berat, ia berkata, mulai hari ini, nama Jenderal Agra dipulihkan sepenuhnya. Semua catatan negatif yang dibuat terhadapnya dihapus. Kami juga memohon maaf kepada keluarga dan seluruh rakyat Indonesia atas kesalahan fatal ini. Seluruh ruangan berdiri dan memberi hormat. Tapi Agra mengangkat tangan, meminta semua duduk kembali. Saya menerima pemulihan nama baik ini, katanya, namun saya tidak ingin kembali ke kekuasaan. Saya memilih pensiun, dan menjalani sisa hidup saya untuk mendidik dan membela mereka yang terpinggirkan. Rakyat kecil. Anak-anak jalanan. Mereka yang selama ini tak pernah dilihat negara.
Raffi menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena Agra telah membuktikan sesuatu, tapi karena akhirnya ia melihat seorang jenderal yang bukan hanya mengenakan bintang di pundak, tapi juga memiliki hati yang bersinar. Saat sidang ditutup, para wartawan yang telah menunggu di luar gedung menyerbu Jenderal Agra dan Raffi. Kilatan kamera, mikrofon, dan sorotan cahaya menyambut mereka layaknya pahlawan pulang perang. Tapi Agra hanya berkata singkat di depan para jurnalis. Saya bukan pahlawan. Saya hanya seorang kakak yang diselamatkan adiknya. Dan Raffi, dengan tenang, menambahkan, kami bukan keluarga karena jabatan atau darah. Tapi karena kami saling percaya. Malam itu, ribuan pesan dukungan membanjiri media sosial. Mural wajah Agra dan Raffi dilukis di dinding-dinding kota. Anak-anak jalanan kini punya tempat untuk berharap. Dan negeri ini belajar satu hal. Kejujuran mungkin dikubur, tapi ia akan selalu menemukan jalan untuk muncul ke permukaan. Pagi yang cerah menyambut Indonesia dengan berita utama yang mengguncang nurani dan menggetarkan jiwa. Anak jalanan adik kandung jenderal legendaris. Sebuah persatuan dua dunia yang menginspirasi. Foto Jenderal Agra berdiri di samping Raffi, dengan tangan di bahu adiknya, menghiasi halaman depan koran nasional dan layar-layar televisi di seluruh negeri. Siapa sangka, pemuda yang dahulu mencari makan dari sisa-sisa di pasar dan tidur di kolong jembatan ternyata adalah darah daging dari salah satu jenderal paling dihormati dalam sejarah militer Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk perhatian media, Jenderal Agra dan Raffi tetap tenang. Hari itu, keduanya diundang secara resmi ke Istana Negara untuk menerima apresiasi langsung dari Presiden atas keberanian, integritas, dan cinta yang telah menyatukan dua dunia yang selama ini seperti tak bersentuhan. Dunia rakyat kecil dan dunia para penguasa. Upacara kehormatan itu disiarkan langsung ke seluruh penjuru negeri. Raffi, yang biasanya mengenakan kaos tipis dan sandal jepit, hari itu mengenakan setelan sederhana namun rapi. Sementara Agra berdiri gagah mengenakan seragam militer terakhirnya. Bukan untuk membanggakan pangkat, melainkan sebagai simbol pertanggungjawaban dan keberanian. Presiden berdiri di podium, lalu berbicara. Hari ini, kita menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar penyatuan dua saudara. Kita menyaksikan bahwa keadilan, cinta keluarga, dan keberanian bisa menjebol tembok kekuasaan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Indonesia bukan milik yang kuat saja. Indonesia juga milik mereka yang hidup di pinggir jalan, yang suaranya jarang terdengar. Dan hari ini, suara itu bergema. Sorak-sorai dan tepuk tangan bergemuruh. Setelah itu, giliran Raffi naik ke panggung. Ia tampak gugup, tapi suaranya tetap lantang saat bicara di depan seluruh rakyat Indonesia. Saya lahir dari jalanan. Tapi saya juga lahir dari darah seorang prajurit. Selama ini, saya kira hidup saya tak punya arti, hanya bayang-bayang dari tragedi masa lalu. Tapi ternyata, setiap penderitaan itu membentuk saya jadi seseorang yang tidak mudah menyerah. Jika saya boleh berbagi pesan kepada anak-anak yang saat ini tidur di emper toko atau memulung di pasar, jangan pernah merasa kalian sendirian. Mungkin kalian tidak tahu siapa orang tuamu, mungkin kalian dianggap sampah. Tapi saya pernah di tempat itu. Dan saya berdiri di sini sekarang karena satu hal. Saya tidak berhenti percaya bahwa kebaikan akan datang, asal kita tetap melakukan kebaikan. Ruang upacara hening. Lalu perlahan, satu persatu orang berdiri. Air mata tumpah. Bahkan beberapa jenderal dan pejabat yang biasanya kaku mulai menepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Setelah pidato itu, berbagai media menurunkan liputan mendalam soal perjalanan Raffi. Mereka mewawancarai tukang becak yang dulu diberi makan olehnya, pemulung yang pernah ia bela dari preman pasar, dan pengamen kecil yang dulu menganggap Raffi seperti kakaknya sendiri. Cerita demi cerita muncul, dan satu benang merah terjalin. Raffi memang bukan siapa-siapa secara status, tapi ia telah menjadi pahlawan kecil bagi banyak jiwa terluka. Salah satu momen paling mengharukan terjadi saat Raffi kembali ke tempat ia dulu tinggal. Kolong jembatan dekat Terminal Tua.
Ia membawa kamera media bersamanya, dan dengan langkah perlahan, ia menyapa anak-anak kecil yang dulu tinggal bersamanya. Mereka berlari memeluknya. Ada tangis, ada tawa. Raffi membagikan sepatu baru, buku, dan makanan, sambil berjanji pada mereka, kalian akan punya tempat tinggal. Kalian akan sekolah. Kalian akan dianggap. Di sisi lain, Jenderal Agra pun mengalami perubahan besar. Seorang pria yang selama ini hidup di antara strategi dan senjata, kini memilih mendampingi adiknya di lapangan. Ia tak lagi berdiri di barak militer, melainkan di barak-barak tenda kecil untuk anak-anak jalanan yang mereka dirikan bersama. Ia belajar memegang centong untuk membagikan nasi, membersihkan selokan di belakang posko, dan bahkan tidur di tikar bersama relawan lainnya. Media menjuluki mereka, dua saudara, satu harapan. Namun tak semua pihak senang. Beberapa mantan penguasa korup yang terlibat dalam kasus sebelumnya mencoba menggoyang reputasi keduanya. Tapi rakyat sudah bersuara. Kali ini, bukan karena uang atau kekuasaan, tapi karena cinta. Karena kejujuran yang telah mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Bahkan para pejabat yang dulu sinis kini mengundang Raffi sebagai narasumber di forum-forum nasional. Ia bukan sarjana, bukan politisi, tapi ia punya sesuatu yang langka, ketulusan. Dan itu, bagi banyak orang, lebih berharga dari gelar apapun. Di akhir episode ini, sebuah acara nasional memperingati Hari Anak Nasional digelar. Dalam acara tersebut, Raffi dan Agra berdiri di panggung utama. Mereka diminta menyalakan obor harapan sebagai simbol dimulainya program nasional untuk rehabilitasi dan pemberdayaan anak jalanan. Saat obor itu menyala, ribuan anak bersorak, dan langit malam dipenuhi kembang api. Agra menggenggam tangan adiknya dan berbisik, kita pernah hidup di dunia yang berbeda. Tapi darah kita sama. Dan sekarang, kita berdiri untuk semua anak yang belum sempat bersuara. Raffi menjawab dengan mata berkaca-kaca. Kita bukan hanya bersaudara karena darah, tapi karena kita memilih untuk berdiri bersama, bahkan ketika dunia menjatuhkan kita. Di tengah sorak-sorai ribuan orang, mereka berdiri berdampingan. Dua dunia. Satu darah. Satu harapan. Beberapa bulan telah berlalu sejak dunia menyaksikan bersatunya dua saudara dari dunia yang sangat berbeda. Jenderal Agra, yang pernah dianggap hilang, dan Raffi, anak jalanan yang ternyata adalah adik kandungnya. Kisah mereka menggema hingga ke pelosok negeri. Dari kampung terpencil hingga gedung-gedung tinggi ibu kota, nama Raffi dan Agra menjadi simbol kebangkitan, keadilan, dan kekuatan kasih sayang. Hari itu, di Mabes TNI, sebuah upacara militer luar biasa digelar. Ribuan prajurit berjajar rapi. Presiden, para menteri, dan perwakilan rakyat duduk di podium kehormatan. Acara ini bukan sekadar penghormatan militer biasa, melainkan penebusan dan pemulihan kehormatan. Di hadapan seluruh negeri, Presiden berdiri dan berkata, hari ini kita mengembalikan apa yang selama ini dicuri oleh pengkhianatan, kehormatan seorang prajurit sejati. Jenderal Agra bukan hanya seorang pemimpin militer, tapi simbol kebenaran yang tak bisa dibungkam, bahkan oleh orang-orang terdekatnya sekalipun. Dengan tegas, Presiden menyematkan kembali bintang kehormatan di bahu kanan Agra. Pangkatnya, statusnya, dan hak-haknya sebagai pahlawan militer dipulihkan sepenuhnya. Para jenderal memberi hormat dengan penuh rasa hormat yang tak basa-basi. Namun di tengah gemuruh penghormatan itu, Jenderal Agra mengangkat tangan, meminta waktu berbicara. Ia berdiri di hadapan mikrofon, lalu berkata dengan suara yang dalam dan tegas. Saya menerima kembali pangkat ini, bukan untuk saya pakai seumur hidup, tapi untuk saya kembalikan kepada bangsa ini dalam bentuk yang berbeda. Suasana langsung hening. Hari ini, saya menyatakan pensiun dari dunia militer. Bukan karena saya lelah, tapi karena saya punya misi baru. Misi yang tak kalah penting dari membela negara. Membela masa depan anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, anak-anak yang selama ini dianggap bukan siapa-siapa.
Karena saya tahu, dari sanalah saya menemukan pahlawan terbesar dalam hidup saya, adik saya sendiri. Sorak-sorai menggema. Tepuk tangan tidak berhenti. Setelah itu, Agra dan Raffi mendirikan Yayasan Pelita Bangsa, sebuah lembaga yang fokus membina, menyekolahkan, dan memberdayakan anak-anak jalanan di seluruh Indonesia. Di balik yayasan itu berdiri ribuan kisah kecil yang mulai berubah. Bocah pemulung yang jadi sarjana, pengamen kecil yang belajar musik klasik, anak yang hidup di emperan toko kini menjadi aktivis muda pembela hak anak. Raffi menjadi ikon nasional. Namun ia tak pernah melupakan akarnya. Ia tetap memakai sepatu kets murah dan kemeja lusuh saat datang ke kampung-kampung, menyapa adik-adiknya sesama anak jalanan. Ia selalu berkata, "Aku pernah tidur di kardus, dan aku tidak malu. Karena dari situ aku belajar bahwa kemuliaan bukan ditentukan tempatmu tidur, tapi untuk apa kamu bangun." Sementara Agra, meski telah pensiun, tetap mengunjungi markas-markas tentara dan memberikan ceramah inspirasi. Ia berkata kepada para prajurit muda, "Pangkat hanyalah lambang. Tapi harga diri dan tanggung jawabmu kepada rakyat, itulah yang sebenarnya membedakan tentara dari penindas." Pada suatu malam, mereka duduk bersama di beranda yayasan, ditemani secangkir teh dan suara jangkrik. Raffi bertanya pelan, "Kak, kalau waktu bisa diputar, apakah kakak ingin semuanya berbeda?" Agra tersenyum, memandang langit malam, lalu menjawab, "Kalau semuanya berjalan mulus, mungkin aku tak akan pernah tahu bahwa adikku masih hidup dan tumbuh jadi pahlawan sejati." Raffi tertawa pelan. "Kita bukan pahlawan, Kak. Kita hanya orang-orang yang pernah jatuh, lalu memilih untuk tidak tinggal di bawah." Agra memandang adiknya lama, lalu menepuk pundaknya. "Tapi justru orang seperti itulah yang pantas disebut pahlawan." Dalam senyap malam, suara anak-anak dari dalam asrama terdengar, tawa, nyanyian, dan doa-doa yang lembut. Raffi menatap ke arah bangunan sederhana itu, lalu menarik napas panjang. "Selama mereka bisa tertawa dan bermimpi, kita belum kalah, Kak." Langit malam seakan mengangguk setuju. Di bawah sinarnya, dua sosok yang pernah tenggelam dalam kehancuran kini bersinar menjadi lentera bagi ribuan jiwa. Dua dunia. Satu darah. Dan nama yang kini harum kembali. Bukan karena kekuasaan, tapi karena cinta yang tak pernah mati.